Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan memastikan pasokan hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba di Jatim cukup aman untuk memenuhi permintaan kurban. Selama ini, Jatim dikenal sebagai gudangnya ternak di Indonesia. Produksi ternak Jatim juga memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap populasi nasional dan menduduki peringkat tertinggi secara nasional. Lantas seperti apa ketersediaan ternak kurban di Jatim dan upaya yang dilakukan Pemprov Jatim menjelang Idul Adha? Berikut info selengkapnya untuk Anda. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memproyeksikan tahun 2023 kebutuhan hewan kurban mengalami kenaikan sebesar 5,5% dibandingkan pemotongan tahun 2022, yaitu sebanyak 286.320 ekor. Proyeksi kebutuhan ternak kurban tahun 2023 sebanyak 483.859 ekor, meliputi sapi sebanyak 56.681 ekor, kambing sebanyak 211.951 ekor, domba sebanyak 35.291 ekor, dan kerbau sebanyak 13 ekor. Setiap tahunnya, kebutuhan daging sapi secara nasional terus meningkat. Kebutuhan daging sapi dalam negeri sebagian dipasok dari produk peternakan sapi dalam negeri dan sisanya masih dipasok dari impor. Uniknya, di Indonesia produksi hewan ternak sapi tersebar di berbagai daerah dan sebagian diperoleh dari peternakan sapi yang dilepas di lahan atau padang rumput, seperti di sentra-sentra peternakan sapi Indonesia, terutama asal Jawa Timur. Ribuan ternak kita itu yang terdiri dari sapi kita butuh untuk Jawa Timur aja kurang lebih 56.000, kemudian untuk kambing kita 211 sekian, kemudian domba 36.000, dan juga untuk kerbau. Kerbau ini nggak begitu banyak di Jawa Timur untuk penyembelihan ternak kurban, sehingga stok kita aman untuk ternak kurban di Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur ini menopang dan memberikan supply untuk di provinsi-provinsi di sekitar kita, baik Jawa Barat, DKI, kemudian juga kita bisa mengirimkan saat ini kita lagi kirim ke Kalimantan, juga kita kirim ke Tarakan, kita kirim ke Riau. Lonjakan permintaan hewan ternak, terutama sapi asal Jatim setiap jelang Hari Raya Idul Adha pun juga selalu meningkat. Memenuhi permintaan hewan sapi terutama terjadi di berbagai kota di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Dinas Peternakan Jawa Timur terus menjamin keamanan dan kesehatan hewan ternak yang dikirimkan. Dalam rangka untuk pengendalian penyakit PHMS, penyakit hewan strategis yang menular, itu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Salah satunya adalah untuk pengendalian lalu lintas ternak. Nah, lalu lintas ternak ini mempunyai entry point untuk penularan ternak, terutama untuk ternak-ternak yang berpeluang menular melalui airborne ataupun melalui kontak ataupun melalui kendaraan atau melalui manusia ke ternak ataupun ternak ke ternak. Sehingga kita perlukan SOP untuk lalu lintas ternak kita. Ada 3 SOP, yaitu pemasukan ternak dari luar ke Jawa Timur, itu salah satunya harus ada rekomendasi pemasukan bahwa kita menerima ternak dari luar pulau atau dari luar negeri ke Jawa Timur, harus ada rekomendasi dari pejabat otoritas veteriner kita. Kemudian juga ada kita mempersyaratkan untuk ternak ini mempunyai sertifikat health atau surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal yang diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner di daerah asal. Selain itu, saat ini kita lagi ada PMK, juga lagi ada LSD, Lumpy Skin Disease. Kita memastikan bahwa ternak yang sampai ke kita itu sudah dilakukan vaksinasi, baik LSD maupun PMK. Kemudian secara gejala klinis, nanti tidak menunjukkan gejala-gejala sakit pada ternak-ternak tersebut, baik secara gejala klinis, misalnya tampak panas atau mungkin ada tampak hidungnya mengeluarkan lendir dan seterusnya, itu gejala klinis. Sehingga nanti juga kita selama 14 hari sebelumnya kita pastikan bahwa ternak ini dalam kondisi sehat sebelum dikirim ke Jawa Timur. Itu untuk penerimaan kita dari luar. Demikian juga kalau kita mau keluar, ternak-ternak kita keluar ke pulau lain atau ke provinsi lain, itu salah satunya harus
ada surat penerimaan rekomendasi diterima oleh provinsi yang bersangkutan, oleh pejabat otoritas veterinernya. Kemudian dari sini kita juga memastikan bahwa ternak-ternak yang keluar itu sudah dilakukan vaksinasi baik LSD maupun PMK. Kemudian 14 hari sebelum dilakukan pengiriman itu dinyatakan sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis oleh pejabat otoritas veteriner kita, yaitu teman-teman dokter-dokter kita. Dinas Peternakan Jatim memastikan hewan kurban yang dimiliki Jatim juga sudah mendapatkan vaksin PMK ataupun LSD, sehingga kondisinya sehat dan layak konsumsi. Bahkan sejak 3 bulan terakhir ini, kasus PMK di Jatim sudah 0 kasus. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.